program 70.000 sampai 80.000 koperasi desa. Bayangkan, kalau 70.000, 1 miliar per tahun itu bergerak, berarti ada 70 triliun. Itu bisa menyerap 100 tenaga kerja, sampai 300 tenaga kerja. Artinya PHK yang dikatakan itu, yang menjadi hantu, ya, itu bisa terkendali karena 20 juta sampai 30 juta lapangan pekerjaan baru. Bapak ini cuma melihat dari langit. Saya ini di lapangan, Pak. Saya ini petani di Cianjur, Pak. Saya bertemu dengan rakyat petani di sana. Tiap minggu saya ke sana. Apa keluhan mereka? Pak, kita susah. Kadang-kadang kita tanam tomat nggak ada yang beli, busuk. Dan mata saya menyaksikan sendiri. Di lahan yang saya kelola sendiri, rakyat di sana bertani secara gratis, hasil pertaniannya membusuk. Itu yang pernah saya usulkan ke pemerintah, supaya pemerintah ini menyediakan sesuatu di sana untuk menyerap membeli produk dari petani. Jadi kalau Bapak bandingkan dengan Jepang, dengan Prancis, pertaniannya di sana maju, Pak. Di sana orang disuruh nanam singkong, di situ ada pabrik tapioka. Di sini kita orang disuruh nanam. Di sini saya memberikan informasi bahwasanya. Ya, informasi Bapak itu terlalu indah dan terlalu manis. Terjadi perdebatan seru antara politisi PDIP Ferdinand Huta Heian dengan Waketum Joman Andi Azwan. Awalnya Andi Azwan menyatakan jika potensi pertanian di Indonesia sangat luar biasa. Menurut Andi Azwan, jika potensi pertanian itu bisa berkembang, akan menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Kita siap, ditugaskan kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Prancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur? Bagaimana rakyat bertani di sana? Produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Loh, kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal. Masa Cabai mahal. Cabai mahal. Cabai mahal. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena apa? Itu meningkatkan. Ya, maksudnya kalau cabai Jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Oke. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Saya ini sudah bilang, Pak. Saya itu tiap minggu itu jalan. Namun Ferdinand Huta Heian membantah pernyataan dari Waketum Joman. Menurut politisi PDIP, pernyataan dari Waketum Joman terlalu tinggi di atas langit dan semua wacana itu terlalu indah dan terlalu manis, jauh berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ketika produk dari para petani malah membusuk, disebabkan tidak ada yang mau membeli hasil kerja keras dari si petani. Tapi Pak Andi sudah pernah mengecek belum di lapangan jalan atau tidak? Pasti jalan dong. Ini instruksi presiden, Bos. Pasti jalan. Pasti jalan. Sekarang begini, buktinya di mana mengatakan bahwa tidak jalan? Buktinya mana? Kalau tidak jalan. Makanya Bapak jalan-jalan ke desa juga. Ya, lihat BRI di kampung-kampung sana. Apakah mereka sudah menghapus hutang itu atau belum? Jangan bicara. Saya ini, Pak. Kita bicara dengan Saya data. ini petani. Saya bertani di Cianjur sana. Data. Saya punya kebun di Cianjur. Saya tahu dan bertemu dengan rakyat tiap hari. Bapak itu cuma di Jakarta di kursi duduk. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi, itu artinya Anda anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Terjadi perdebatan sengit antara akademisi Rocky Gerung dengan maniak Jokowi, Andi Azwan, terkait dengan pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming soal bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia
pada tahun 2045 nanti. Namun pernyataan dari Rocky Gerung sepertinya membuat kesal dan memancing emosi sang maniak Jokowi. Stupid. Ya, anak saya itu PDP Bung Rocky. Ya, anak saya dari PDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Kamu Bung Rocky ya, SDA itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. Yang satu hanya 18%. Ya, Oke. ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu Bung Rocky. Orang bertanya kan bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Oke. Itu Bung Rocky kan, tidak substantif kita bicara itu. Oke, baik. Coba itu yang saya marah, ini orang-orang apa nih, Joman ini apa sih sebetulnya? LSM, kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer, yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau nerangkan sesuatu yang jelimet gitu. Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Jadi kalau kita membahasakan, sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digital. Kita belum siap dengan Belum itu. siap. Oke, kenapa? Bukan demokrasi yang model mereka. Oke. Mereka sudah biasa tadi Pak Arianto katakan. Ingin Untuk menggunakan ciuman mereka udah biasa. Oke, Pak. Tapi buat kita sebagai orang Timur yang dibesarkan dengan adat Timur, Oke. ya adab dan etika Oke, gimana, Kang? itu Kebetulan saya juga dikedepankan orang di Timur, Daku. Oke. Saya juga orang Timur. Jadi gini, Prof. Ini kalau melanggar Demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang siap menerima kritikan. Betul, itu menerima kritikan. Tapi Ya, saya sekarang bilang kita mengkritik. etika itu diutamakan. Kalau kita mengkritik, bebas, silakan. Ya, Bebas. tapi etika itu ada. Jangan sampai kebablasan. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania, Oh, Persija tuh saya mania pada Persija tuh. Oh jelas, karena itu kami juga sebagai relawan. yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya, Pada orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama, ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Enggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di. Ya cari dulu sekarang. Kau carikan aja dulu. Lu Adian bacain coba mania. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, darah gila yang Yes. ya ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal makin nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lanjutin aja.